Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramirinda Maulana NIM 202111143. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang book review karya Prof. Dr. Sacipto Raharjo, HH Ilmu Hukum, yang terbit di Bandung, PT Citra Aditya 2014. Sacipto Raharjo ini lahir pada 15 Februari 1930, meninggal di Semarang 9 Januari 2010 pada umur 79 tahun. Beliau adalah seorang tokoh hukum Indonesia. Buku karya Sacipto Raharjo yang berjudul Ilmu Hukum ini telah dicetak oleh PT Citra Aditya Bakti 2014, tidak kurang dari 8 kali cetakan. Pertama kali terbit pada tahun 1982, selanjutnya di tahun 1986, 1991, 1996, 2000, 2006, 2012, dan 2014. Dalam kata pengantar cetakan ke-8 disebutkan rupa-rupanya buku ini cukup banyak dikonsumsi oleh berbagai fakultas hukum di Indonesia. Terbukti dengan terbitnya 1.500 eksemplar pada tahun 2012, ternyata pada tahun 2014 awal buku ini harus dicetak lagi. Sedikit catatan tentang Sacipto, yaitu menamatkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1960 dan kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1979 dengan judul disertasi Hukum dan Perubahan Sosial. Guru besar dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selanjutnya ada sebutan CIP. Kata CIP lahir sejak tahun 2008, yaitu dilatar belakangi berdirinya kelompok diskusi hukum progresif bersama kaum Cipian. Kata ini berasal dari kata panggilan Sacipto sendiri, mengutip tradisi Hegelian, Marxian, Aristotelian, dan seterusnya. Pada tahun 2011 telah dideklarasikan sebuah lembaga non-profit bernama Sacipto Raharjo Institute. Buku ini muncul dilatar belakangi kekosongan buku pegangan mata kuliah yang disebut pengantar ilmu hukum untuk mahasiswa yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kebanyakan fakultas-fakultas hukum di Indonesia pada waktu yang lalu secara tradisional memakai buku Apeldoorn, yang menurut Sacipto banyak fakultas hukum yang sudah tidak lagi menggunakan buku tersebut. Buku tersebut yang notabene adalah buku pengantar untuk mempelajari hukum Belanda, kurang memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan tentang hukum dewasa ini. Selanjutnya analisis isi. Di sini dijelaskan di buku ini berusaha memberikan informasi mengenai hal-hal yang bersifat karakteristik bagi suatu buku keilmuan hukum atau jurisprudence. Juga membicarakan hal-hal lain yang diharapkan akan menambah cakrawala serta posisi Indonesia yang lazim disebut sebagai negara sedang berkembang juga dicoba untuk disoroti. Kemudian buku ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang ilmu hukum, suatu orientasi, bab 3 tentang masyarakat dan ketertibannya, bab 3 tentang masyarakat dan ketertibannya, bab 4 tentang hukum sebagai sistem peraturan, bab 5 tentang beberapa konsep hukum, bab 6 tentang pembidangan hukum Terus selanjutnya bab 7 tentang hukum dan sumber-sumbernya, bab 8 tentang hukum sebagai institusi sosial, bab 9 tentang hukum sebagai institusi keadilan, bab 10 tentang proses hukum, bab 11 tentang hukum dan rekayasa sosial, bab 12 tentang hukum dalam perspektif perkembangan, bab 13 tentang berbagai sistem hukum di dunia, bab
14 tentang cara bangsa-bangsa berhukum, bab 15 tentang teori hukum, bab 16 tentang hukum dan metode hukum, bab 17 tentang bidang-bidang studi hukum. Selanjutnya Sajipto di sini menyatakan bahwa ilmu hukum terus akan berkembang dengan seiringnya waktu, sehingga cakupan buku ini terus mengalami penambahan dan perbaikan. Ulasan buku ini memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu sistem peraturan dalam semua bidang kehidupan dan memiliki sumber-sumber yang harus digali dengan baik, yang pada dasarnya membahas baik penampilan hukum yang normatif, sosiologis, dan filsafati. Ilmu hukum merupakan suatu orientasi. Hukum dapat memberikan suatu tujuan, oleh sebab itu menjadi penting mempelajari hukum. Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan erat, bahkan bisa juga dikatakan dua sisi dari satu mata uang. Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tanpa dukungan dari masyarakat. Tidak hanya peran lembaga saja, peraturan tersebut memiliki sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu negara. Dengan telah disepakatinya suatu sistem hukum, yaitu dengan kontrak sosial, lahirlah hak dan kewajiban demi menjalankan hukum yang adil dan tertib. Buku ini menjelaskan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis. Sajipto menyebutkan bahwa hukum tertulis telah menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Kehidupan yang semakin kompleks, bidang-bidang yang makin beraneka ragam, serta perkembangan masyarakat yang tersusun secara organisatoris atau organized society. Hubungan antar manusia yang makin kompleks pula memang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan, atau kebudayaan atau budaya ingatan semata. Selanjutnya hukum perdata dan publik. Pemisahan ini dilakukan dalam sistem hukum Romawi, sistem hukum Eropa kontinental yang disebut sistem hukum sipil, yang dalam hal ini tetap mempertahankan tradisi Romawi itu. Tetapi di Inggris yang sistemnya disebut the common law, tradisi tersebut tidak diikuti. Di negara tersebut baik perorangan maupun badan negara atau pemerintah tunduk pada suatu macam sistem hukum saja. Berkenaan dengan hukum domestik dan internasional, ada hal menarik yang Sajipto katakan, yaitu domestik bukan nasional. Menggunakan kata domestik untuk menekankan pada aspek geografisnya. Hukum domestik itu berada dan berlaku dalam suatu wilayah suatu negara, dan dengan demikian mengatur hubungan dan kejadian di dalam wilayah negara tersebut. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Suatu karakteristik yang menonjol pada hukum internasional adalah tidak dijumpainya satu otoritas tertinggi di situ. Berbeda halnya dengan hukum domestik, keadaan yang demikian itu menyebabkan bahwa sedikit banyak negara-negara itu tetap mempertahankan kedaulatannya meskipun mereka sudah masuk ke dalam masyarakat hukum internasional. Oleh karena itu, dilihat dari hukum domestik menurut Sajipto bisa mempertanyakan seberapa jauhkah hukum internasional itu benar-benar merupakan hukum. Selanjutnya tentang hukum substantif dan prosedural, yaitu pembuatan hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang demikian itu disebut substantif, tetapi tidak hanya itu saja. Sesudah itu harus juga dikeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut, yaitu yang bersifat prosedural. Pembahasan selanjutnya mengenai lapangan-lapangan hukum yang pada dasarnya jumlah dan jenis hukum terus berkembang, yang semuanya merupakan pembidangan hukum. Pembahasan tentang hukum dan sumber-sumbernya dimulai dari dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan kedua yang bersifat sosial. Pertama merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun yang kedua merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Selanjutnya membahas perundang-undangan, kebiasaan, dan preseden. Hukum sebagai institusi sosial adalah hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat.
Secara singkat, barangkali bisa dikatakan bahwa ingin melihat hakikat sosial dari hukum, di dalamnya membahas tentang institusi sosial dan hukum, sistem sosial dan pengadilan sosial, norma sosial, tempat dan peranannya dalam masyarakat, hukum sebagai mekanisme pengintegrasi, hukum dan kekuasaan, hukum dan perlapisan sosial, kultur hukum, hukum dan pendapat umum, pluralisme hukum, negara hukum dalam dilema. Hukum sebagai institusi keadilan. Apa itu keadilan? Beberapa rumusan-rumusan keadilan dijelaskan sebagai berikut. Ini pertama, yaitu keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Terus yang kedua, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara, dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari pleonesia, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Keadilan adalah yang ketiga, keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan baginya. Keempat, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Kelima, Proschupon melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Singkatnya, social engineering yang semakin efektif. Tidak ada, yang nomor 6, tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi. Kemudian nomor 7, norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia. John Salmon. Kemudian keadilan buat saya adalah suatu ketertiban sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi. Hal ini diungkapkan oleh Hans Kelsen. Terus yang ke-9 diungkapkan oleh John Rawls, mengkonsep keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan irasional yang hendaknya untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya, dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Kemudian selanjutnya menyoal pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan, dan administrasi keadilan merupakan pembahasan dari proses hukum. Dalam pembuatan hukum terdapat tahap-tahap sebagai berikut, yaitu pertama, tahap inisiasi, muncul suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, tahap sosiopolitis, yaitu pematangan dan penajaman gagasan. Tahap ketiga, tahap yuridis, penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Kemudian selanjutnya struktur serta organisasi pembuat hukum di dunia dewasa ini umum didasari pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Filsafat yang mendasari pengorganisasian tersebut muncul bersamaan dengan kebangkitan individualisme dan Reichsstaat di Eropa dan dunia barat. Dalam rangka melindungi individu, lembaga-lembaga legislatif, peradilan, dan eksekutif dikehendaki memiliki otonominya masing-masing, sehingga yang satu tidak ditundukkan kepada yang lain. Dalam kepustakaan dikenal istilah check and balance. Dan doktrin Montesquieu yang sangat terkenal yaitu separation of powers atau trias politica. Di atas fundament pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan.
bahwa pengorganisasian pembuatan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Mengenai hukum dan rekayasa sosial, hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dalil yang selalu dikemukakan adalah bahwa masyarakat itu senantiasa berubah, tidak ada yang statis. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, menggunakan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering, atau lengkapnya social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemesannya, yaitu 1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Yang kedua, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan yang ketiga, membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. Dan keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Selanjutnya, mengenai hukum dan perspektif perkembangan, bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis yang mengalami perkembangan. Modernitas memiliki peran besar terhadap perkembangan hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai bentuk tertulis. Yang kedua, hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. Yang ketiga, hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat. Hal tersebut di atas merupakan gambaran hukum modern. Lalu, hukum di negara-negara berkembang disebutkan dalam buku Gunnar Myrdal berjudul The Challenge of World Poverty. Bab yang ke-7 dari buku tersebut berjudul The Soft State. Bab tersebut dimulai dengan kalimat semua negara berkembang, sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah negara-negara yang lembek. Istilah yang dipakai oleh Weber ini dimaksud untuk mencakup semua bentuk ketidakdisiplinan sosial yang manifestasinya adalah cacat-cacat dalam perundang-undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum. Suatu ketidakpatuhan yang menyebar dengan luasnya di kalangan pegawai negeri pada semua tingkatan terhadap peraturan yang ditunjukkan kepada mereka. Dan seiring mereka ini bertabrakan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berkuasa yang justru harus mereka atur. Dengan demikian, para mahasiswa hukum atau para penstudi hukum umumnya di Indonesia sebaiknya sudah diperkenalkan kepada pilihan masalah khusus yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa dari suatu negara berkembang. Mengenai berbagai sistem hukum di dunia sebagai akibat dijajah oleh Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum yang berlaku di Eropa benua atau sistem hukum Romawi. Jerman atau civil law system, ada pula sistem hukum Inggris yang lazim disebut common law system. Namun demikian, segera harus ditambahkan di sini bahwa kita masih banyak mengenali tatanan hukum yang lain yang mungkin layak juga untuk menyandangkan sebutan sistem hukum. David N. Birley menyatakan dalam hubungan ini dihadapkan kepada hukum di negara-negara sosialis dan komunis yang bisa disebut hukum sosialis. Di samping itu, kita juga mengenal hukum Islam yang didasarkan pada kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, orang masih juga membuat pembedaan antara hukum yang dipakai di suatu negara, sekalipun pada dasarnya negara itu termasuk ke dalam keluarga common law atau hukum Romawi Jerman. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangannya di masing-masing negara. Pola dasar dari model aslinya telah mengalami perkembangan yang khas sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian, kita bisa berbicara tentang hukum Amerika Serikat, hukum Cina, hukum Jepang, hukum negara-negara Afrika, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya membicarakan cara bangsa-bangsa berhukum. Ternyata tidak ada cara berhukum yang benar-benar universal di dunia ini.
Hukum berakar pada suatu komunitas kehidupan manusia tertentu. Komunitas tersebut dimulai dengan membangun suatu tatanan yang bersifat lebih alami daripada hukum, seperti tradisi dan kebiasaan. Di dunia ini dijumpai bangsa-bangsa yang berbeda dalam tradisi dan nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, pada waktu bangsa-bangsa ini menggunakan hukum modern yang dikembangkan dan dari komunitas tertentu yang berbeda daripada komunitasnya. Dalam hal ini dipusatkan pada dua kultur tradisi kehidupan sosial yang berbeda, yaitu individualisme dan kontekstualisme. Mengenai teori hukum dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah secara baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif. Setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Berikut teori-teori yang dibahas dalam buku ini, yaitu pertama, teori-teori Yunani dan Romawi, kedua, teori hukum alam, dan ketiga, aliran positivisme hukum, 4, teori hukum murni, 5, pendekatan sejarah dan antropologis, 6, dan terakhir 6, pendekatan sosiologis. Terkait dengan hukum dan metode hukum adalah melakukan tindakan-tindakan yang bermacam-macam seperti pembuatan dan penerapan hukum. Hal-hal yang disampaikan dalam buku berkenaan dengan 1, masalah konsep, 2, masalah hukum dan langkah-langkah metodologis penerapan hukum, 3, perundang-undangan dan metode ilmu, 4, prediksi tingkah laku secara ilmiah, 5, jurimetri dan komputer, dan ke-6, hukum dan metode ilmu, pasana kata hermeneutika hukum. Terakhir, pembahasan dalam buku ini adalah tentang bidang-bidang studi hukum. Dilatar belakangi susah untuk memberikan batasan terhadap objek studi ilmu hukum satu dan lain disebabkan karena luasnya jangkauan yang bisa diselidikinya. Bidang-bidang studi hukum antara lain 1, sosiologi hukum, 2, antropologi hukum, 3, perbandingan hukum, 4, sejarah hukum, 5, politik hukum, dan 6, psikologi hukum, terakhir 7, filsafat hukum. Terima kasih, sekian video book review saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi, dan mohon maaf bila banyak kata-kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas atau kurang mengenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.